Tapi dok, pertanyaan lainnya, ada nggak sih sebenarnya resiko ataupun efek samping dari penggunaan si behel atau kawat gigi ini? Kan tadi bahkan sampai bertahun-tahun. Nanti kan ada juga ternyata udah dilepas tapi harus masang lagi ganti karet atau apalah gitu katanya. Ya. Ada resikonya sendiri nggak sih dok? Ada resikonya untuk pemasangan behel gigi. Kesatu, resikonya jika diagnosanya salah. Misalnya diagnosanya harus seperti apa, tapi diagnosanya salah, itu bisa merusak. Ada TMJ disorders namanya. Jadi rahangnya tuh sakit sendinya rahang sakit. Kedua, kalau diagnosa salah ternyata giginya gusi dan akarnya tulang penyangganya itu nggak sehat, dipasangkan tetap giginya akan goyang. Terus resiko yang lain kebersihan. Jika si pasien pasang bracket tapi dia tidak rajin bersihin, ada kemungkinan giginya itu setelah dibuka berlubang, kropos ya. Jadi lebih Jadi sebaiknya kebersihan perlu diperhatikan dan biasanya kita akan kasih terapi floor ya. Nah ini kalau misalnya si behel ini untuk satu orang tuh dipasangnya bisa berapa lama sih dok? Make behel itu bisa berapa lama sih? Tergantung ya, bisa ada yang tapi rata-rata sekitar 2 tahunan ya. Oh tapi suka ada yang lebih lama dok? Iya, kalau anak laki-laki lama, terus kalau udah orang tua lama. Karena tergantung kasus, kesatu. Kedua, setelah dia rapi, kita gak boleh cepet-cepet lepas. Karena tulang di dalamnya penyangga akar giginya itu harus kompak dulu. Jadi baru kita lepas. Karena kan misalnya ini gigi, ini kan tulang penyangga. Setelah terjadi pergerakan pasti kan ada renggangnya ya. Benar. Nah, tulang itu tuh harus kompak dulu. Baru setelah kompak dilepas. Dan setelah lepas pun kita harus pasang retainer. Tidak boleh lepas saja. Soalnya takut terjadi yang namanya relapse atau balik lagi. Mungkin balik laginya nggak seperti semula, tapi pasti ada gerakan ya. Oleh sebab itu biasanya kita pasang retainer. Ada beberapa macam retainer. Nah bentar nih dok, mungkin sahabat Sonora belum tahu retainer ini apa sih sebenarnya? Retainer itu alat supaya mempertahankan gigi yang sudah diperbaiki dari braces itu ya. Nah alat itu ada bermacam-macam. Ini dibawa lagi nih. Ada yang seperti ini, alat lepasan ya. Nah dipakainya begini nih kalau malam. Oh, ini kayak video klipnya Katy Perry, Last Friday Night, begitu-begitu dong. Oh gitu, baiklah. Tapi sukanya males anak-anak atau orang yang pakai ini. Jadi kadang-kadang nggak dipakai nih yang seperti ini. Atau ada juga yang seperti ini, retainernya untuk mempertahankan posisi gigi yang telah diperbaiki. Nah tuh, ini. Dan ada juga yang paling simple yang sekarang digunakan adalah fixed retainer. Itu apa dok? Jadi kawat gigi ditempel di belakang. Oh, itu yang udah diwarna-warnain gitu ya. Di belakang nih, di atas dan di bawah. Itu dipakai sendiri bisa? Enggak, itu dipasang sama dokter giginya. Jadi dia akan stay di situ di situ selamanya. Wah, iya, mungkin bisa sih lepas dikit, mungkin satu gigi agak lepas gitu, nanti dilem lagi seperti itu. Beneran selamanya dok? Beneran selamanya. Karena gigi kita itu bergerak seumur hidup kita akan bergerak ya. Semakin tua gigi kita tuh posisinya akan mengerucut. Akan tonggos pada akhirnya. Enggak sih kalau sesa. Khusus untukmu. Tapi dok, pertanyaan lainnya, ada nggak sih sebenarnya resiko ataupun efek samping dari penggunaan si behel atau kawat gigi ini? Kan tadi bahkan sampai bertahun-tahun. Nanti kan ada juga ternyata udah dilepas tapi harus masang lagi ganti karet atau apalah gitu katanya. Ada resikonya sendiri nggak sih dok? Ada resikonya untuk pemasangan behel gigi. Kesatu, resikonya jika diagnosanya salah. Misalnya diagnosanya harus seperti apa, tapi diagnosanya salah, itu bisa merusak. Ada
TMJ disorders namanya. Jadi rahangnya tuh sakit ya, sendinya rahang sakit. Kedua, kalau diagnosa salah ternyata giginya gusi dan akarnya, tulang penyangganya itu nggak sehat, dipasangkan tetap giginya akan goyang. Oke. Terus resiko yang lain kebersihan. Jika si pasien pasang bracket tapi dia tidak rajin bersihin, ada kemungkinan giginya itu setelah dibuka berlubang, kropos ya. Malah jadi lebih ini ya. Jadi sebaiknya kebersihan perlu diperhatikan dan biasanya kita akan kasih terapi fluor ya. Ada vitamin giginya seperti itu. Berarti harus pintar-pintar milih dokter juga ya dok ya untuk pemasangan. Karena kan sebenarnya kalau untuk pemasangan behel dulu tuh banyak banget nggak sih sahabat Sonora di pinggir jalan masang behel. Tukgi. Iya. Tukang gigi. Iya. Kan banyak banget kan tuh dok. Berarti harus diperhatiin juga. Memang wah ya itu bahaya sekali ya. Karena kalau tukang gigi itu biasa murah. Nah, bahan metalnya itu biasanya iritasi. Karena kalau behel yang baik itu metalnya itu sudut-sudutnya setiap gigi aja sudutnya angle-nya berbeda-beda ya. Dan dia benar-benar enggak iritasi ke bibir, ke bagian mulut gitu ya. Enggak. Kalau misalnya bahannya tidak bagus, dia bisa sariawan ya. Aduh, makanya sedikit sakit. Betul. Seperti itu. Tugi, sekarang baru tahu namanya Tugi. Kita dokter gigi suka bilang kortugi. Apa tuh kortugi? Korban tukang gigi. Demikian. Jadi mau paling benar harus ke dokter gigi ya dok ya. Betul. Harus ke dokter gigi biar dapat penanganan yang benar, biar tahu pemasangannya, prosedurnya gimana, supaya nggak ada sariawan dan apapun penyakit yang bisa dari situ ya dok ya. Dokter, kan penasaran nih, tadi udah tahu prosedurnya, ya kan? Kisaran biaya berapa sih kalau pasang behel gigi dok? Wah, kalau kisaran itu variatif karena bracket apa yang dipasang. Ada bracket yang seperti ini biasa, ada yang bracket liner, liner seperti ini, ada yang self ligating, ada yang metal, ada yang transparan. Jadi bervariasi. Tergantung kebutuhannya juga. Ya, siapa yang pasang? Dokter gigi biasa atau dokter gigi GP kita bilang ya, general practitioner, atau dokter gigi spesialis ortodontis. Kalau ortodontis dia memang spesialis untuk paham pasang banget lah ya. Iya, betul. Jadi variatif sekali. Kalau gini-gini tuh bisa didapetin di apotek-apotek dijual secara umum gitu nggak sih dok? Penasaran? Kalau misalnya kayak gitu-gitu juga dok? Yang gini. Yang kayak gini tuh nggak bisa ya untuk umum karena rahang kita kan setiap individu kan berbeda. Jadi jangan pernah mau beli yang online karena setiap. Emang ada yang online dok? Banyak kayak gini nih, ada yang online kayak gini. Yang kayak gini juga ada yang online? Iya. Jangan ya, karena kan setiap rahang orang tuh berbeda. Ukuran gigi setiap orang pun juga berbeda. Benar. Sama seperti sidik jari sebenarnya. Berbeda. Berarti untuk sesepele gini, sesepele yang plastik-plastikan gitu memang harus sebenarnya ke dokter ya, karena ada ukurannya masing-masing. Betul. Itu sahabat Sonora. Jadi online jangan terpengaruh peleteran gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang nggak mau pakai kawat gigi nggak apa-apa juga kan dok sebenarnya? Nggak apa-apa juga. Maksudnya apakah ketika si giginya itu jadi nggak beraturan lah kita bilang ya doknya, apakah itu ada masalah untuk kesehatannya dia di kemudian hari atau sebenarnya tindakan dari dokter gigi? Kalau struktur gigi seperti ini baiknya dipasangnya braces atau seperti apa dok? Gak apa-apa juga sebenarnya, tergantung. Mau diperbaikikah oklusi giginya? Sehingga kalau oklusi gigi itu mempengaruhi sendi rahang. Kalau berantakan biasanya kena rahang. Lalu faktor utama estetik. Cukup puaskah dengan senyum seperti berantakan itu? Atau ingin seperti Sesa sang model? Silahkan pilih. Suka deh kalau sama dokter Esther ya. Pasti selalu saya dipuji-puji. Ya. Kenyataan. Berarti nggak ada masalah ya dok sebenarnya ya, tergantung lagi untuk
si pasiennya, dan memang paling benernya adalah konsultasi terlebih dahulu. Ya betul, sebenarnya seharusnya sih sebaiknya diperbaiki ya, karena inklinasi yang normal itu mempengaruhi sendi rahang, mempengaruhi gigitan ya, sebaiknya diperbaiki. Cuman memang mungkin untuk Anda yang masih 50-50, aduh pakai kawat gigi nggak ya, karena tadi ternyata banyak banget yang harus diurus biar nggak nyempil, harus sikat gigi segala macam. Itu semuanya bisa dikonsultasikan ke dokter biar tahu penanganannya seperti apa. Dan jangan beli online, sahabat Sonora ya. Kelihatannya emang cuma plastik doang, tapi ternyata tuh nggak sesuai dengan gigi kita juga. Jadi memang paling benar konsultasi ke dokter, stepnya akan seperti apa itu sebenarnya untuk menghindari kita dari penyakit-penyakit mulut dan teman-temannya yang tidak diinginkan. Gitu ya dokter ya? Betul. Ih keren, habis ini DRG saya Sauli, keren. Lulus cum laude. Bisa. Dokter Esther, tapi terima kasih Sama-sama. sudah sharing-sharing seputar behel, seputar kawat gigi yang sampai sekarang ternyata masih hype. Orang sampai sekarang juga masih pakai kawat gigi, ya entah itu untuk fashion atau memang sebenarnya bahkan untuk mama saya juga pakai behel loh, Dok. Untuk memperbaiki gigi kalau katanya, karena katanya dokter Esther kan gigi kan selalu bergerak, selalu berubah gitu ya. Jadi memang mungkin mama saya kayaknya ngerasa giginya gerak deh gitu kan, harus dipasang biar nggak kemana-mana gitu. Jadi sekarang pakai kawat gigi. Tapi balik lagi, yang namanya harus dikonsultasikan ke dokter gigi. Dokter Esther, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Sonora, katanya ada tagline ya dok ya? Oh iya, gigi sehat, tubuhku kuat. Gigi sehat, tubuhku kuat. Untuk Anda sahabat Sonora yang punya pertanyaan atau mungkin pengen deh rasanya di Kamu Sehat mungkin kita ngebahas topik-topik kesehatan atau seputar gigi apapun, boleh tulis di kolom komentar. Atau Anda juga bisa sharing ya ini informasi ini ke sahabat Anda, saudara Anda yang mungkin lagi pengen banget memasang kawat gigi, atau bisa di like juga. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Sonora FM. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Bye.